Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Oke, di sini kita akan lihat dulu untuk news hari ini. Oke, sebentar. Oke, untuk news hari ini itu kita ceknya di investing ya. Gitu. Ini di bagian economic calendar. Jadi kalau untuk hari ini di hari Kamis ya tanggal 7 Desember itu ada Indonesia Jobless Claim di jam 20.30. Kalau kita lihat dari forecastnya sih itu 22 ya, triple 2, terus previous itu di 218, artinya untuk Jobless Claim ini kurang bagus untuk USD gitu. Kalau kita perhatikan dari hasil forecastnya dia, tapi let's see nanti bagaimana untuk hasil dari aktualnya. Nah kemudian kalau kita perhatikan dari hasil news yang kemarin juga ya, untuk ADP-nya itu kurang bagus untuk gold, untuk DXY, dimana hasilnya itu previousnya itu 106 ya, forecastnya itu 130 yang diprediksi bagus, ternyata actual itu kurang bagus gitu teman-teman. Nah ini akan berpengaruh juga ke hasil bagian NFP ya. Kalau kita lihat di sini kan hari Jumat ada NFP ya. Cuma itu ada NFP di jam 20.30 ya, ini nih. Nah ini ada NFP itu, kalau kita perhatikan juga dari 150 itu diforecastkan juga bagus ya, tapi karena dari hasil ADP nya itu kurang bagus ya, maka kita juga forecastkan dari hasil NFP ini juga kemungkinan besar adalah minus gitu. Artinya kurang bagus untuk dolar, tapi bagus untuk XAUUSD atau gold itu sendiri. Jadi let's see aja bagaimana ya, berserta dengan si earning hours-nya ini ya, average hours earning-nya dia ini atau pendapatan per jamnya ini itu juga kemungkinan besar akan menurun itu teman-teman. Nah untuk hari ini itu ada news yang tadi kita katakan ya, mengenai jobless claim ini juga berpengaruh nantinya untuk hasil NFP. Jadi kalau memang hasilnya memang ini meningkat ya dan di atas ekspektasi pasar ya, misalkan dari 222 ya, itu di actual itu sekitar 224 atau 225 atau bahkan 230. Nah itu udah pasti dari hasil NFP-nya itu kita bisa pastikan bahwa kemungkinan besar adalah 70% itu kurang bagus untuk DXY gitu teman-teman. Jadi let's see aja bagaimana, soalnya memang di bulan Desember ini banyak banget event penting yang akan menentukan future movement di tahun depan nanti di 2024. Ditambah juga The Fed kan hari ini kan minggu ini dia tidak ada speak ya, jadi speechnya itu nanti FOMC itu di penutupan itu di bulan Desember nanti, itu di minggu depan tuh. Jadi gitu. Nah ini kalau kita perhatikan kembali lagi ke gold ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk bagian pivot ya, jadi gold ini sudah kembali lagi di atas pivot level setelah kemarin kalau kita perhatikan dia opening di bawah pivot ya di sini yang kemarin. Nah untuk hari ini gold ini kembali di atas pivot dikarenakan hasil dari news dari DXY itu sendiri kurang bagus, makanya gold itu berhasil break dan bertahan di atas pivot level untuk yang kemarin malam gitu teman-teman di sini. Nah untuk hari ini dia opening di atas pivot level, artinya area ini diminatin oleh buyer itu sendiri, dan harga saat ini 2029 itu cukup diminatin oleh buyer gitu. Nah ini kalau kita perhatikan gold sendiri dia itu punya membentuk ya price action, yaitu triangle 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 1, 2, ini ada 3, terus ini ada 4 gitu. Ini yang kelima dia lagi retest gitu. Nah ini untuk clear movement ya, kita butuh si gold ini untuk break dari salah satu dari kedua area ini ya. Kalau dia break dari height-nya dia, atau kurang lebih kalau kita mau jadiin patokan ya untuk breakout-nya itu ada di level harga 230. Kemudian kalau untuk lowest point-nya itu ada kurang lebih di level harga
226 gitu. Jadi kalau dia break dari 226 ya, atau dari area pivotnya ini di 225, sorry ya, 225.8, beda 2 pip. Nah ini artinya gold itu potensi untuk retest kembali ke bawah karena dia break dari area pivot levelnya gitu. Bisa ke 2020 kembali atau ke low yang kemarin di sini, kurang lebih di 2011 gitu teman-teman. Nah kemudian kalau dia break dari atas ini ya, di 2030 ke atas, maka dia akan ambil kembali di S1 kurang lebih di 2035 di sini S1. Kemudian lanjut lagi ya, ini high volume profile di sini ya. Nah itu di 2035 2039. Kalau kita perhatikan juga ini multiple rejection ya. Kemarin juga terjadi rejection di area sini. Ya ini kalau kalian ada dapat ya, ini congrats ya, karena kita juga ada dapat sell dari 2035 gitu. Nah ini kalau kita perhatikan 2035 sampai 2039 ini juga masih bisa jadi area selling point ya. Selling point yang pertama setelah breakout ya. Jadi selling point pertama setelah breakout gitu. Artinya selling point ini akan berlaku kalau dia break dari 230 gitu. Selling point pertama, selling point kedua di mana? Selling point kedua saya itu kurang lebih kalau kita perhatikan di sini ya, itu ada di level harga 2050 ya di sini sampai 2046 gitu. Nah kalau untuk yang ketiga saya belum menemukan area selling point lagi, jadi let's see ini bagaimana ya. Potensi selling point yang ketiga itu di atas 2060 gitu, 2060 ke atas mungkin di 2266 ya sampai 2070-an gitu. Itu selling point ketiga, tapi belum saya tentukan gitu. Jadi saya hanya menentukan 2 selling point untuk hari ini ya, yaitu di 2035, 2039 atau di 2046 dan 2050 gitu. Oke, jadi 2 area ini itu jadi selling point utama kita begitu dia break dari triangle ini gitu teman-teman. Nah kemudian untuk selling point ini belum ada konfirmasi, jadi ini baru area aja ya. Kalau untuk entry nanti kita tetap butuh konfirmasi ulang dari si market ini sendiri gitu. Nah kemudian ini kita juga mau lihat lagi untuk buy point. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari buy point ini, yang pertama ya di 2023 2020 ya, ini buy point pertama ini agak resiko ya, agak high risk di sini. Kemudian buy point kedua itu ada kurang lebih di area rejection kemarin ya, kita manfaatin pivot yang kapan lalu ini, itu kurang lebih di level harga 2012 sampai 2009 ya. Di sini oke, di sini ya. Ini buy point kedua. Buy point ketiga itu kurang lebih di level harga 2001 ya, 2000 ya sampai kurang lebih 1997 gitu. Ini buy point ketiga. Nah kita ambil area cek yang ada di sini tanggal 24 November. Nah gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk area buy point-nya. Nah jadi kalau kita lihat ya, karena harganya ini posisi masih di atas pivot level, jadi memang potensi untuk breakout itu lebih besar gitu. Tapi let's see aja bagaimana, soalnya memang untuk market di minggu ini sama minggu depan itu memang dikendalikan oleh pergerakan sentimen dari si market itu sendiri atau sentimen dari datanya itu sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat dari DXY, nah DXY sini masih menguat ya, dia pullback dari 102 ya, 0.6 ke harga 104 kembali gitu. Jadi DXY bertahan di atas 104, maka akan ada pelanjutan naikkan kurang lebih ke 104.4 ya sampai 105.3 kembali gitu. Ini kenaikan DXY gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya untuk gold ya dan juga DXY hari ini. Lalu kita mau lihat juga untuk obligasi gitu, obligasi US 10Y. Obligasi masih mengalami penurunan ya, jadi belum ada peningkatan sama sekali. Jadi untuk yang menggerakkan gold saat ini hanya ada si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Dan penyebab lain sebenarnya kalau membuat gold ini agak susah turun
adalah karena turunnya si obligasi itu sendiri gitu loh. Makanya gold itu harganya masih stabil di atas 2000. Dan selama dia bertahan di atas 2000 untuk di tahun 2023 bulan Desember ini ya, sampai closing candle nih ya, sampai ganti tahun dia masih bertahan di atas 2000, itu artinya kita masih ada potensi untuk melihat ATH kembali kurang lebih nanti di 2150 atau 2160-an gitu. Tapi let's see aja bagaimana ya teman-teman. Oke gitu ya, sekian dari saya untuk gold hari ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya, dan nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.